Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini ya Tira Friends? Nah, kali ini aku mau ngobrol sama ayah dan bunda nih. Menurut ayah dan bunda, apakah cara mendidik anak yang dilakukan selama ini sudah tepat? Apa aja sih dampaknya kalau kita salah dalam mendidik anak? Tenang aja, daripada bingung, yuk kita simak seminar parenting dengan tema Toxic Parent. Kesalahan pola asuh orang tua yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bu Sri Yuliani, Ketua Panitia Kegiatan Parenting SD Islam Atira 2 Bukit Baruga. Adapun tema kegiatan parenting kita hari ini adalah tentang toxic parents. Kesalahan pola asuh orang tua yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun tujuan diadakannya kegiatan parenting ini adalah untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang bagaimana pola pengasuhan anak yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Harapan kami setelah diadakannya kegiatan ini, orang tua bisa memiliki tambahan wawasan tentang pola pengasuhan anak dan perubahan sikap terhadap pola pengasuhan anak di rumah. Dan sekolah dan orang tua bisa lebih bersinergi terhadap pola pengasuhan anak baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pun ketika memetik ini, saya introspeksi diri saya juga. Jangan-jangan saya juga termasuk kayak ini, gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya sangat berharap kalau kegiatan parenting itu dua-duanya hadir. Karena orang tua itu saling menguatkan. Istri bisa sangat baik terhadap anak, lalu juga support suami. Ya Bapak Ibu. Ya kan? Suami juga bisa berperan dengan sangat baik sebagai ayah kalau didukung oleh istri. Jadi sebenarnya kedua belah pihak ini mestinya saling menghormati, saling mendukung untuk berperan. Karena tidak sedikit juga suami-suami tidak mau terlibat karena merasa tidak diberikan ruang untuk berperan. Nah, nanti kita akan bahas. Kenapa dikatakan toksik? Ya, toksik itu karena sifatnya racun biasanya dapatnya lebih buruk. Tapi intinya dikatakan toxic parenting atau pola pengasuhan yang bersifat buruk, sebenarnya inti keywordnya itu adalah kalau ada dysfunctional family. Apa itu dysfunctional? Functional itu artinya berfungsi. Dysfunctional artinya tidak berfungsi. Bapak Ibu sekalian, orang tua itu adalah peran. Orang tua itu adalah peran. Bapak Ibu mungkin punya anak, tapi apakah kita berperan? Apakah kita berperan sebagai ibu atau apakah kita berperan sebagai bapak? Kalau tidak ada yang memperankan, berarti mereka sebenarnya tidak punya orang tua. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa orang yang tidak ada orang tuanya itu orang tua yang bercerai atau yang meninggal. Bisa jadi tidak cerai, bisa jadi hidup semua, tapi tidak ada yang memperankan peran ayah dan ibu. Sama saja mereka tidak punya orang tua karena tidak berfungsi. Jadi ketika kita menikah, kan saya sebagai seseorang nih wanita, ada juga laki-laki, kita punya peran. Karena kita sudah, suami kita sudah ijab kabul, kita tambah peran, ya kan? Kita tambah peran. Perannya apa? Istri dan suami. Setiap peran ada fungsinya. Aduh, kenapa saya mesti masakan suamiku? Karena kita minta sebagai istri, gitu ya. Andai kata dulu ijab kabul kita menyatakan saya tidak mau, tidak usah ada pernikahan. Tapi kalau sudah ada pernikahan, kita sudah punya peran. Kenapa kasih mesti capek-capek bekerja? Banyak lagi WA istriku, haruskah saya jawab? Kenapa memang kita ijab kabul? Ya. Karena kita ijab kabul, akhirnya Anda menambah peran sebagai seorang suami. Nah, tiba-tiba peran kita bertambah lagi Bapak Ibu. Bertambah lagi sebagai orang tua. Jadi beda peran kita sebagai suami istri, beda peran kita sebagai orang tua. Tetapi sayangnya ini biasanya blending.
kita bertengkar, dampaknya apa? Bisa jadi peran kita sebagai orang tua juga terganggu. Makanya ada orang tua yang divorce, tapi dia berusaha berperan sebagai orang tua. Ternyata dampaknya lebih baik ketimbang orang tua yang tidak divorce tapi sama sekali tidak berperannya. Jadi intinya toxic parents itu kalau ada tidak berperan dalam suatu keluarga. Mulai itu berpikir Bapak Ibu, bagaimana itu saya yang LDM, gitu ya? Bagaimana itu saya yang suamiku sibuk sekali, bagaimana itu saya sibuk sekali sebagai istri, gitu ya? Nah, ini baru pengantar Bapak Ibu. Kalau wajahnya itu alisnya jangan terlalu begini sekali ya, masih pengantar, belum masuk intinya. Next. Jadi toxic parents intinya adalah ada yang tidak berfungsi. Siapa yang tidak berfungsi? Bisa tidak berfungsi bapaknya, bisa tidak berfungsi ibunya, atau bisa jadi yang tidak berfungsi anaknya. Bagaimana itu anak yang tidak berfungsi? Kita bahas. Nah, orang tua yang dianggap tidak berfungsi atau toksik ya, saya bilang tidak berfungsi saja. Biasanya orang tua ini tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Kebutuhan anaknya. Nah, kebutuhannya kita garis bawahi kebutuhan Bapak Ibu. Karena kalau tidak terpenuhi di rumah dia cari di tempat yang lain. Sama jika kita ke warung, kalau tidak di warung sini, pasti cari di warung yang lain. Semakin kita butuh, semakin akan kita kejar sampai dapat. Jadi kalau tidak ada Bapak Ibu, dia akan cari di tempat lain. Kalau dia sangat butuh, dia akan lakukan apapun untuk orang yang memberikan kebutuhan itu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Saya tidak dapat kasih sayang sama bapakku, ya sudah saya dapat sama cowok yang mau diantar kemana deh, dapat ya, gitu ya. Nah jadi orang tua yang tidak berfungsi, saya kata toksik dan tidak berfungsi. Orang tua yang disfungsional itu adalah orang tua yang tidak mampu memberikan kebutuhan anak. Pertanyaannya apa kebutuhannya anak Pak? Sekolah, makan, minum. Ya nanti kita cari tahu lagi. Orang tua pada umurnya berpikir bahwa saya akan bekerja mati-matian biar anakku bisa masuk sekolah Atira, biar anakku bisa pakai pakaian yang layak, biar pada saat dia meminta sesuatu saya bisa belikan, gitu ya. Mau makan enak, apa yang viral, let's go, gitu ya. Lagi viral ini ya pergi lagi. Rumah, jangan dikhawatir nak, masing-masing anak sudah punya petak, ya. 7 anak, 7 petak, gitu ya. Tetapi orang tua biasanya lupa, termasuk saya juga. Saya punya orang tua, saya juga mesti belajar ini ya. Ternyata anak-anak tidak hanya dunia artinya apa, dia butuh. Anak-anak juga butuh rumah, butuh makan, butuh minum, butuh juga kesehatan fisik. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu, mereka juga membutuhkan kebutuhan psikologis. Nah, akhirnya saya tuh biasanya deg-degannya bawa parenting. Jangan sampai gara-gara bawa parenting, akhirnya kita menjadi orang tua yang apapun keinginan anak kita turuti. Maksudnya parenting di sini bukan dalam artian kita menyerah, kita sangat membolehkan apapun, bukan seperti itu. Maksudnya di sini kita mencari tahu sebenarnya apa sih yang dapat kita berikan, ya. Nah, jadi ada namanya kebutuhan psikologis. Nah, nanti saya akan membahas tentang kebutuhan psikologisnya. Karena kebutuhan fisiknya itu jauh lebih kompeten orang-orang yang memang paham tentang kesehatan fisik. Tetapi memang fisik itu juga penting dalam unsur psikologis. Apa-apa saja Bapak Ibu kebutuhan emosional kalau di slide ini misalkan adalah kedekatan dan kehangatan. Bapak Ibu sekalian, saya saat ini mana yang lebih dekat? Lebih dekat saya ke Bapak Ibu atau Bapak Ibu ke anaknya? Kedekatan secara fisik mana yang lebih dekat? Saya dan Ibu ya, dan Bapak ya. Anak-anak semuanya sekarang di dalam kelas, kita dekat secara fisik. Tapi siapa yang ada di hati kita? Mana lebih nomor satu, anak atau materi? Ya anak lah, kita datang ke sini kan untuk anak, ya kan? Berarti apa? Fisik kita dekat, tapi batinnya kita tidak dekat. Lebih dekat dengan anak. Tetapi siapa yang menjamin di hatinya anak kita nomor satu? Saya tidak bisa jamin Bapak Ibu. Saya tidak bisa menjamin sampai ke
satunya dalam agama adalah ada yang akan mendoakan kita dan kita berharap saling mendoakan dan kumpul lagi sama-sama di akhirat. Tetapi tidak bisa menutup mata bahwa film-film di Indosiar, SCTV, RCTI benar adanya. Ada bahkan anak yang belum meninggal orang tuanya sibuk di dalam pembagian harta. Bahkan ada yang bilang, dedek kapan ini orang tua meninggal, siapa yang semuanya rawat nih, bak bertengkar di saudara ini untuk urusan orang tua. Tidak mau kita ya, kita kembalikan ke diri kita mau enggak? Karena anak bertengkar hanya karena kita nanti dirawat sama siapa. Nah, tidak ada garansi bahwa kita di alam kubur anak tetap menomor-satukan kita atau anak jangankan menomor-satukannya di hati lekat gitu. Jadi kedekatan yang penting itu tidak hanya kedekatan fisik Bapak Ibu. Banyak sekali orang tua cemas, ya anakku di luar sana bagaimana nih? Nanti pacaran, nanti drugs. Tidak bisa kita selalu ikuti anak kita. Setelah anak ijab kabul, masa kita masuk ke dalam kamar? Nah, sama bapak juga masuk ke kamar. Dan mungkin sudah lepas secara fisik, tapi bisa jadi secara batin masih lekat. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah kelekatan batinnya kita. Karena dengan batin, maka dimanapun dia berada akan tetap ada yang dijaga. Siapa yang jaga? Doa dan rekaman memori kita ke mereka. Papa, jangan marah-marah lagi ya. Mama didik anak yang baik ya. Mama sehat selalu ya.
Assalamualaikum.